pada saat pulang ke Indonesia. Namun, jadi kalau teman-teman pulang cuti ke Indonesia, HP yang dibeli di luar negeri itu IMEI-nya saya pikir tidak harus didaftarkan. Itu salah satu solusinya agar teman-teman nanti ketika khawatir harus membayar pajak karena beli handphonenya lebih daripada 500 US dollar, teman-teman membuat surat pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Gito Abikavin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas HP bagi teman-teman yang pulang cuti ke Indonesia tidak harus didaftarkan IMEI-nya. Kenapa? Lengkapnya akan kita bahas setelah intro yang lewat berikut ini. Sebelum kita lanjutkan, subrek dulu. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas terkait pendaftaran IMEI HP teman-teman yang cuti ke Indonesia bagi pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia. Kenapa IMEI-nya tidak harus didaftarkan? Karena menurut peraturan bahwasanya HP yang dibeli di luar negeri, IMEI-nya itu harus didaftarkan ketika memasuki Indonesia agar bisa digunakan atau menggunakan SIM card Indonesia. Apakah untuk WhatsApp, apakah itu untuk internet, apakah itu untuk nelpon, itu wajib didaftarkan IMEI-nya pada saat pulang ke Indonesia. Namun, khususnya buat teman-teman yang sedang cuti, sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan, saya sarankan jangan didaftarkan saja. Sayang teman-teman. Jadi kalau teman-teman pulang cuti ke Indonesia, HP yang dibeli di luar negeri itu IMEI-nya saya pikir tidak harus didaftarkan. Karena teman-teman masih tetap bisa menggunakan handphone teman-teman pada saat cuti di Indonesia selama 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Bagaimana caranya Bang? Nah gini, jadi teman-teman kalau lagi cuti, handphonenya yang dibeli di luar negeri, itu kalau teman-teman daftarkan IMEI-nya, pasti itu nanti akan kena pajak, biaya masuk terhadap barang teman-teman yang dibeli di luar negeri. Bukan saya menyarankan seperti ini ya, cuman ini sayang saja gitu. Karena apa? Karena teman-teman akan kembali lagi ke luar negeri. Nah, kalau cuma waktu sebentar, nah HP teman-teman masih bisa digunakan. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan WiFi. Jadi WiFi itu masih bisa digunakan untuk komunikasi, apakah itu internet, apakah itu WhatsApp masih bisa, atau sosmed yang lainnya. Nah, kalau tidak, teman-teman tetap menggunakan nomor luar negeri itu. Kalau hanya untuk WhatsApp dan internetan nggak masalah. Toh teman-teman masih bisa gunakan, jadi tidak harus menggunakan nomor Indonesia. Kalaupun teman-teman mau menggunakan nomor Indonesia, ganti SIM card Indonesia pada saat cuti, teman-teman masih bisa untuk menggunakan nomor SIM card Indonesia dengan cara teman-teman harus mendatangi penyedia jasa telekomunikasi. Kalau Telkomsel ya Grapari ya, kalau Excel mungkin ke Excel Center, mungkin seperti itu. Jadi teman-teman datang aja ke sana, ke Grapari atau ke Telkomsel atau penyedia jasa yang lainnya, katakan bahwa saya akan membeli SIM card Indonesia dalam jangka waktu tidak lama karena saya sedang cuti di Indonesia. Nah, itu teman-teman nanti akan dibantu oleh petugas penyedia jasa telekomunikasi. Kalau hanya untuk 3 bulan bisa teman-teman, karena maksimal 3 bulan ya. Kalau lebih 3 bulan tidak bisa lagi, itu masih bisa digunakan. Jadi kalau teman-teman daftar IMEI-nya, sayang, karena teman-teman pasti akan bayar pajak yang cukup lumayan mahal. Karena barang masuk ke Indonesia yang dibeli di luar negeri itu yang tidak kena pajak atau free pajak itu 500 US dollar. Sisanya teman-teman akan dikenakan pajak. Nah, itu saja. Karena apa? Karena kalau yang namanya handphone, itu saya yakin yang namanya handphone itu sementara teman-teman. Jadi kalau handphone itu kan perkembangannya cepat sekali tuh. Setahun, 2 tahun, 3 tahun itu mungkin udah paling bagus teman-teman. 3 tahun, 4 tahun itu udah paling bagus menggunakan karena udah tertinggal jauh teknologinya. Nah, di situ teman-teman
pasti nanti akan beli handphone baru. Apakah handphone yang lama dijual, apakah handphone yang lamanya dikasihkan ke seseorang, atau mungkin sudah rusak barangkali, itu teman-teman akan ganti handphone baru. Nah, ketika teman-teman cuti hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, teman-teman membeli HP baru, sayang kan? Harus bayar pajak yang mahal-mahal. Karena kalau teman-teman kerja di luar negeri, tentu pasti beli handphonenya di luar negeri. Nggak mungkin belinya di Indonesia. Begitu juga kalau teman-teman beli di Indonesia, belum tentu bisa dipakai di sana kan? Belum tentu bisa dipakai oleh SIM card di sana. Nah, itu juga akan menjadi permasalahan. Nah, makanya saya sarankan teman-teman ketika cuti ke Indonesia, bagi tenaga migran atau tenaga kerja Indonesia, ya udah nggak usah didaftarin. Tapi kalau teman-teman memang mau pulang ke Indonesia selamanya atau tidak kembali lagi, atau belum tahu akan kembali lagi dalam jangka waktu berapa lama masih tetap di Indonesia, ya silahkan teman-teman daftarkan emailnya di Bea Cukai saat kedatangan. Nah, kalau teman-teman aman nanti ketika khawatir kalau nanti masuk Bea Cukai dipaksa untuk bayar pajak walaupun tidak mendaftarkan email, saat pulang teman-teman bisa minta surat pengantar dari departemen apa terkait di negara itu ya. Jadi yang menyatakan bahwa barang bawaan ini, contohnya handphone, laptop, itu nanti dibawa ke Indonesia tapi akan dibawa lagi ke negara tempat teman-teman bekerja. Itu salah satu solusinya agar teman-teman nanti ketika khawatir harus membayar pajak karena beli handphonenya lebih daripada 500 US dollar, teman-teman membuat surat pengantar. Jadi nanti ketika di Indonesia akan dicek dokumennya, oh ya ini barang-barang ini nanti akan dibawa ke luar negeri lagi, tidak dipakai di Indonesia selamanya. Nah, itu juga teman-teman akan free pajak, tidak ada pajak barang impor atau barang masuk ke Indonesia. Itu salah satu penghematan teman-teman ya. Karena kalau teman-teman bayar pajak ya lumayan, bisa digunakan untuk oleh-oleh atau dibuat mengasihi saudara di rumah, itu kan bisa juga ya, itu sangat lumayan. Karena nanti begitu teman-teman handphonenya sudah lama, mungkin sudah rusak, setahun, 2 tahun, 3 tahun, teman-teman akan ganti handphone baru lagi. Nah, itu teman-teman tipnya ya. Mudah-mudahan tip ini bermanfaat khususnya bagi teman-teman tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja migran yang hendak cuti ke Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, share, dan komen. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar teman-teman menjadi orang yang pertama mendapatkan update video-video terbaru dari channel Gito Abi Gavin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.